Di bagian ini kita akan membahas tentang transformasi untuk sales dataset ya. Dan di sini kita memiliki dua sumber, yaitu Sales for SQL dan juga AWS Hadoop. Jadi kedua sumber ini adalah sumber yang sudah kita ekstrak dan saat ini posisinya adalah dengan format JSP ya. Untuk masing-masing dari kedua sumber ya memiliki atribut field yang sama ya. Secara penamaan sudah sama ya, namun ada nanti kita bisa lakukan penyelarasan terkait dengan bagaimana penulisan atribut ya dari masing-masing field ya, sehingga tidak menggunakan spasi. Nah, kemudian untuk rentan waktu ya, jadi rentan waktu dari kedua dataset ini berbeda. Yang di SQL rentan waktunya di 1 Januari 2016 hingga 17 Juni 2016 dengan formatnya adalah bulan, hari, dan tahun. Sedangkan rentan waktu di AWS ya di sini memiliki rentan waktu 21 Juni 2016 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan format waktu yang sama. Nah, jadi kita punya skenario beberapa step yang akan kita lakukan untuk melakukan transformasi ya. Yang pertama, kita akan menyelaraskan dan memastikan konsistensi penamaan atribut. Kemudian kita akan menggabungkan di sini berdasarkan order line ya. Jadi order line di sini Hadoop memiliki rentannya 1 hingga 7972, sedangkan Sales SQL-nya di sini memiliki rentan order line-nya 7973 hingga 9994. Kemudian kita menghapus duplikasi, kemudian mengubah format untuk lebih mudah dilihat ya. Nah, format hari, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita lakukan pengubahan ya format untuk di field discount yang awalnya desimal menggunakan nilai bulat ya. Kemudian melakukan pengecekan untuk semua produk ID ya, untuk bisa dicek apakah masing-masing produk ID ini memiliki informasi di product name-nya ya. Kemudian terakhir kita akan melakukan error handling untuk data-data yang kita temukan tidak memiliki informasi di product name berdasarkan produk ID yang kita gunakan. Baik, kita lihat di bagian PDI ya. Jadi di sini kita sudah memiliki dua sumber ya, yang mana kita menggunakan step untuk pertama kali kita menggunakan CSV file input semua ya. Oke. Di sini untuk yang bagian SQL ya, bagian SQL, kemudian delimiternya menggunakan koma ya, dan konfigurasi awalnya masih seperti ini ya. Kemudian kita coba ya tarik kembali filenya ya. Ini adalah file yang berhasil ditarik ya saat pertama kali dari Sales SQL. Nah, di sini kita bisa ubah sedikit untuk yang sales discount yang awalnya big number menjadi number, karena di sini kita hanya menggunakan nilai floating atau desimal yang kecil, jadi kita tidak perlu menggunakan yang big number. Kita bisa preview di sini sekitar 10.000 ya. Oke, berhasil. Di sini format awalnya dia masih menggunakan format bawaan ya, daripada data setnya ya, atau sumber datanya di sini menggunakan bulan, tanggal, hari maksudnya, dan juga tahun ya. Ini order line-nya dimulai dari 7.973 sampai dengan 9.994 ya. Kemudian kita cek di sini untuk profit ya. Ini sudah benar seperti ini, namun diskonnya yang akan kita perbaiki ya, karena masih menggunakan bilangan 0, di sini ada order date dan juga ship date. Oke, jadi itu tadi untuk yang di bagian SQL sales ya. Kemudian kita cek di step selanjutnya di bawah sini, ini untuk yang AWS ya, AWS. Kemudian kita samakan ya, konfigurasinya kita sesuaikan
Kemudian di sini kita coba hapus lagi ya. Nah ini ya. Format awalnya month, kemudian day dan juga year. Sini kita ubah menjadi number. Kemudian kita previous. Sini kita naikkan juga ya, memastikan semua record datanya kembali. Nah, di sini kita punya sekitar 7.972 data ya. Dengan order lainnya 1 ya, kemudian diskonnya juga di sini masih menggunakan desimal. Ya, ini semua data berhasil diambil. Nah, di step selanjutnya kita akan melakukan select value ya. Jadi di select value di sini kita melakukan ya perubahan untuk di metadata. Di sini tidak ada yang kita ubah ya. Masih sama ya. Namun di sini kalau kita mau mengubah ya metadatanya, kemudian kita bisa merename. Di sini juga bisa dilakukan di bagian metadata atau kita merename-nya ya. Kalau kita hanya spesifik hanya untuk merename, kita bisa gunakan yang di bagian sini ya. Kita bisa get field, kemudian kita rename bagian-bagian yang kita butuhkan. Ya, jadi bisa dilakukan di salah satu bagian saja. Kemudian kita oke. Begitu juga untuk yang di bagian sini ya. Sama, jadi kita yang kita lakukan adalah di bagian pengubahan nama. Nah, jadi yang tadi kita sampaikan bahwa untuk semua field yang menggunakan dua kata kita akan tambahkan underscore ya. Oke, ini sudah. Ini yang ini perlu kita tambahkan ya. Oke, kemudian kita coba cek ya untuk masing-masingnya. Oke, di sini sudah tampil semua dengan penamaan atribut yang sudah berubah ya. Kemudian kita cek juga di sini. Ini kita ambil 3.000. Ya, di sini juga sudah berubah untuk penamaan fieldnya. Nah, selanjutnya kita akan sort ya. Sortnya di sini kita berdasarkan order line ya. Di sini juga sama berdasarkan order line. Kemudian kita di sini menggunakan yang append string ya. Karena di sini sudah kita urutkan ya di bagian sini, jadi kita untuk di append stringnya tidak perlu kita menggunakan sort merger ya, karena kita ingin mengurutkan. Karena di sebelah sini ya kita sudah mengurutkan berdasarkan order line, jadi sudah terurut di step sebelumnya. Di sini tinggal kita gabung. Yang bagian pertama itu adalah yang short row 2, yang di bagian telnya adalah short row. Ini kita previous ya. Kita ambil di sini sebanyak 10.000 data. Nah, di sini kita mendapatkan ya total keseluruhan data sebanyak 9.994 ya yang sudah digabungkan. Oke. Ini sudah di order ya semuanya. Oke, selanjutnya kita akan memastikan kebutuhan pertama, yaitu memastikan tidak ada nilai duplikat ya. Sini kita basisnya adalah order line yang kita cek ya. Nah, di sini ternyata semua data unik ya, jadi tidak kita temukan yang namanya pengurangan data. Oke. Selanjutnya ya di bagian formula, tujuan kita adalah mengubah ya tadi untuk yang di discount ya. Discount kita akan membuat
formatnya adalah integer ya. Jadi kita tuliskan field baru namanya discount. Kemudian untuk formulanya ini ya, kita klik saja di sini, kemudian kita bisa tuliskan di bagian sini ya. Di sini ada instruksi untuk bagian-bagian formula ataupun operator-operator bisa kita gunakan ya. Jadi rumusnya adalah discount ya, discount dikali 100 biar dia menampilkan bilangan bulatnya. Kemudian sini value tabnya kita pilih integer, precisionnya kita 0, kemudian kita cek di previews ya, ini kita ambil 1000 saja ya. Ini dia di sini sudah tampil. Jadi yang awalnya diskon ini 0,2 ya, tadi karena sama namanya dia akan menggunakan nama baru diskon underscore 1 ya, tadi kita namanya sama-sama diskon ya. Di sini yang penting kita sudah berhasil menghasilkan ya nilai integer dari diskon tadi ya, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya ya kita pilih ya di sini untuk di select value. Nah, diskon yang kita pakai di sini adalah diskon yang underscore 1 ya. Tidak, kita menggunakan sebelumnya yang menggunakan diskon biasa, tapi kita ganti dengan nilai baru diskon underscore 1. Kemudian diskon di sini kita beri nama rename jadi diskon. Kemudian kita sekaligus di sini mengubah untuk format waktu ya, menggunakan day, month, dan year untuk di order date dan juga ship date. Di remove-nya tidak ada ya, kita bisa oke. Nah, di sini yang tampil sudah benar ya, yang nilainya integer. Kemudian untuk order date dan ship date-nya juga sudah menggunakan formatnya adalah day, month, year ya, sudah. Jadi lebih enak kita ngeceknya dan membacanya. Oke. Selanjutnya kita ingin mengecek apakah semua data ya yang didasarkan pada produk ID ini memiliki informasi di product name ya. Ini kita akan menggunakan namanya stream lookup ya. Stepnya adalah stream lookup di sini ya. Ini sumbernya kita menggunakan ya. Kita ke sini terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita akan mengambil data sumber ya yang bersumber pada product lookup for sales ya .csv yang hanya memang berisi 2 atribut ini saja ya. Ini kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, jadi di sini adalah data berpasangan antara produk dan juga product name ya, product ID dan product name. Ini akan kita gunakan sebagai reference lookup-nya. Kemudian sebelum kita lakukan lookup, kita harus melakukan perubahan nama dulu ya di metadatanya. Karena tadi kita sedang mengubah untuk product ID menggunakan product underscore ID ya. Jadi di sini di select value-nya kita rename ya sesuai dengan apa nama-nama yang sudah kita ubah di aliran data sebelumnya. Kemudian di sini ya, di sini untuk lookup step kita ambil yang sumbernya adalah ya select value karena ini adalah referensinya untuk yang lookup stepnya. Kemudian yang dijadikan sebagai key pembanding adalah di sini kita ambil yang product ID ya, yang dari step yang di select value 3 product ID. Kemudian ini lookup field-nya yang dari yang select value 4 ya, kita ambil product ID. Kemudian ini adalah nilai yang akan diretrieve atau dikembalikan sebagai informasi ya, kita gunakan yang product name. Oke. Dan kita bisa cek di sini ya. Kita lengkapkan sini datanya biar terlihat semua. Good. Oke, di sini sudah berhasil dia ya menyandingkan antara product ID dan juga produk name-nya. Namun kita akan cari yang mana masih tidak ditemukan ya.
Kita coba sorting dulu. Ya, ini masih sorting. Oke, kita sekali lagi. Nah, di sini ya ternyata ada dua product ID yang tidak memiliki informasi di product name ya. Untuk di product ID di sini Office AR dan Office SU ya. Nah, ini akan kita simpan informasi ini untuk dikembalikan nanti kita diberikan ke bagian yang lain ya sebagai untuk pengecekannya. Nah, jadi di sini kita menggunakan step yang namanya filter rows untuk mengambil dua data tadi ya. Jadi di sini kita akan melakukan filter dengan kondisi di mana product name-nya tidak boleh kosong ya. Jika benar, dia akan dikirimkan ke step selanjutnya yang namanya select value 5 ya. Di sini namun jika ditemukan ada kesalahan maka dia akan dituliskan ke dalam log ya, log di bagian sini. Ini kita oke ya. Jadi ini kita kosongkan saja ya. Kita kosongkan saja. Ini kita pilih yang tidak sama dengan oke. Oke, ini sudah ya. Jadi di sini yang ke void to log-nya ini adalah yang error handling-nya ya. Ini kita hubungkan ya. Ini kita ambil yang result is false ya. Jadi ini kalau kita cek di sini ya jumlahnya itu sudahnya berkurang. Ya, di sini sudah berkurang 2. Karena di sini adalah hasil untuk data-data yang memang dia lengkap saja ya. Nah, jadi di sini sekalian kita kembalikan tadi untuk product name-nya kita tidak ambil ya. Jadi kita kembalikan ke dalam susunan field utamanya. Nah, di sini kita akan cek ya. Di sini ya, karena dia menulisnya ke void to log-nya, jadi kita lihat configurasinya dulu. Jadi kita pengen log-nya levelnya basic, kemudian print head ya, kemudian kita bisa tuliskan di sini ya kata-kata untuk di lognya seperti apa, kemudian field apa saja yang akan ditampilkan ya. Ini kita bisa menggunakan dengan get field. Oke, ini hasilnya ya, kita bisa lihat di log sini ya. Di sini dia menemukan ada 2 ya, di linear 1 ya, untuk sini produknya ya, product ID of AR ya, ini ditemukan product name-nya 0. Kemudian di sini juga untuk yang di of SU, di sini juga product name-nya 0 ya, jadi ditampilkan di sini. Itu kalau kita menampilkan ke log ya kesalahannya tadi. Tapi kalau kita mau simpan sebagai nanti informasi yang akan kita berikan ke bagian lain, kita bisa ubah di sininya ya. Ini kita hubungkan dulu ke bagian yang sini untuk yang result file. Jadi kita bisa menggunakan ya. Di sini kita menggunakan yang namanya step Microsoft Excel Write. Ya, jadi kita akan tuliskan semua informasi tentang data yang salah tadi ke Excel ya. Di sini kita bisa tentukan dulu ya nama data dan foldernya kita taruhnya di mana. Kemudian kita pilih ya Excelnya yang jenis 97 atau 2007. Kemudian di sini untuk outputnya jika ada
ditemukan nilai yang sama, dia akan replace-nya. Kemudian di sini untuk dimulai dari sheet 1 ya, petaknya ada di sheet 1. Kemudian di konten ya, di konten sini kita ini konfigurasi default ya A1, kemudian override existing cell, kemudian white header ini default, kemudian kita menambahkan di sini auto size column, kemudian return null value ya. Nah, ini ya di bagian bawah sini ini kita bisa gunakan langsung yang get fill ya. Kita tidak mengubah apapun, kita oke. Kemudian kita jalankan. Ya, inilah tampilan yang akan disimpan ke dalam Excel ya. Sekarang kita cek. Di sini. Ya, ini ya baru dibuat. Nah, ya jadi ini adalah file yang bisa kita berikan ke bagian lain, ke bagian penjualan untuk dicek apakah ini benar data sepertinya atau seperti apa penanganannya ya. Oke, berarti di sini ya kita sudah berhasil menyelesaikan semua kebutuhan step transformasi yang sudah kita skenariokan. Oke, dan saya harap ini bisa memberikan gambaran tentang bagaimana kita melakukan ekstraksi terutama di bagian transformasi dengan menggunakan tools PDI. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.